Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anakku. Silakan. Kami dari mahasiswa-mahasiswi STKIP Sinar Cendekia, kami sini ingin mewawancarai Bapak untuk salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran IPA. Di sini tugasnya berkelompok dan izinkan kami untuk melakukan diri. Nama saya Intan Saskia Rabuka dari Prodi Pendidikan Pak, biasa panggil Intan. Kak Nines. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nines, perkenalkan diri. Udah ada suaranya? Sepertinya jaringannya. Apa suaranya nih? Udah ada belum suaranya? Udah ada. Izin memperkenalkan diri, Bapak, nama saya Nines Malsikaya dari Prodi Pendidikan IPA. Boleh lanjut, Ya, silakan. Fitria? Sepertinya jaringannya. Ya. Silakan. Fitria. Ya. Fitria. Silakan. Nama perkenalkan diri, silakan. Halo Fitria, itu dia udah nama. Ayo, kok nggak ada suara? Perkenalkan diri. Mohon maaf ya suaranya kayaknya agak kecil. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Saya berkuliah di STKIP Sinar Cendekia. Salam kenal, Pak. Silakan. Untuk Alfirdi, apa sudah hadir, Kak? Belum. Kayaknya belum deh. Dia nggak aktif. Kita lanjut. Perkenalkan diri buat Bapaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahyudin, SPD. Ya, mengajar IPA. Waktu di SMP mengajar IPA bagian fisikanya. Dia ngajar kelas 10, kelas 7 dan kelas 8 untuk SMP. Dan di SMA-nya kelas 10 dan kelas 12 tahun ini. Ya, di SMP udah lama ditinggalkan. Pintan mau nanya SMP ya nggak apa-apa, saya terima. Terima kasih Bapak. Ya. Apalagi mau ditanyain? Silakan. Saya mau nanyain gimana proses pembelajaran sama strategi pembelajaran Bapak saat SMP itu gimana? Dalam strategi pembelajaran di SMP pada saat itu, ya mungkin kalau saat sekarang ini keadaan COVID beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka pada saat itu saya mengajarkan metode adalah metodenya banyak sih, ada tanya jawab, pertanyaan tanya jawab, terus ada eksperimen, ada kerja kelompok, ada kuis nggak Pak? Ada kuis pada saat itu. Sampai kuis itu saya beri hadiah permen karet. Nah, saya dulu permen karet ya, karena saya dari permen karet gratis, saya gratisin lagi pada anak-anak, senang banget. Ada juga ceramah gitu terakhir. Apalagi? Ya belajarnya dan cara mengarahkan peserta didik nih. Bahkan sikap mau diajak terlibat aktif.
Iya, kalau anak-anak itu ya tergantung kitanya. Ya kalau kitanya aktif, pasti anak-anak itu aktif. Kalau kitanya pasif, pasti anaknya pasif. Nah, medianya, ya kalau dia misalnya eksperimen, ya berarti kita gunakan ruang, ya alat bantu atau ruang lab lah sana. Ya kalau misalnya apa alatnya cuma buku paket, ya mereka membuka buku paket dan belajar bersama. Itu ya cuma mungkin untuk kalau fisika biasanya penyelesaian. Mereka harus banyak penyelesaian, jadi harus dibantu oleh pembimbing atau guru yang bersangkutan. Seperti itu aja. Oke, berarti kalau gurunya pasif, ikut pasif muridnya gitu. Anaknya pasif lah pasti. Kitanya aktif, muridnya aktif juga. Kalau gurunya aktif, pasti anaknya aktif. Aktif apa? Aktif untuk menegur dia, aktif untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Itu aja sebenarnya, karena mengerjakan apa yang harus dikerjakan, tapi aktif membantu menyelesaikan mereka. Mereka harus didampingi lah. Terus cara Bapak mengarahkan peserta didik untuk melakukan sikap spiritualnya. Kalau spiritual, ya kita harus paham ya pertama adalah berdoa pasti. Berdoa, untuk berdoa kita harus ya sesuai dengan agamanya yang dianut masing-masing. Tapi kalau saya kenal beragama Islam ya sesuai dengan agama ajaran Islam. Itu spiritualnya ya berdoa. Terus untuk selanjutnya ya tergantung dari materi-materi pelajaran yang harus disampaikan pada saat itu ya sesuai dengan pokok bahasanya. Pak, kalau yang kan Bapak SMP tuh ngajar, pasti ada yang non Islam kan itu? Pasti yang non Islam untuk spiritualnya mereka yang sendiri aja. Doanya kan katanya iya kan di doanya dipimpin misalnya. Mari kita berdoa bersama dengan keyakinan masing-masing. Yaitu berarti ya dengan keyakinan masing-masing. Ya. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Pak lanjut. Pertanyaan. Izin bertanya ya Pak. Kami mau bertanya apa Kak? Ya silakan. Ya, bagaimana silakan. Gitu cara ketika kita sudah memberikan pijakan, kita sudah memberikan stimulus yang baik gitu agar peserta didik tuh melaksanakan sikap spiritualnya, sosialnya. Tapi kan tidak semua peserta didik itu mudah ya Pak ya melaksanakannya. Nah, bagaimana sih cara kita sabar gitu, memberikan pijakan terus dan terus gitu. Bagaimana cara kita memberikan pijakannya? Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya itu tadi udah jawab untuk kesabaran sebenarnya. Tapi yang namanya kita sebagai pembimbing, ya sebenarnya pembimbing ya kita harus mengarahkan, harus kalau mereka itu ya sesuai dengan tingkat kebandelannya. Tingkat kebandelannya ya gimana gitu ya. Kita harus pertama adalah caranya mendekati siswa yang bandel. Jangan dimarahi, kan dalam agama juga jelas anak itu tidak boleh dimarahi, tapi dibimbing, diarahkan. Pendekatan kita adalah mendekati bagaimana cara kita mendekati anak yang bandel itu adalah pendekatan pertama. Pendekatan kita adalah mengarahkan mereka. Ya kalau kita mau misalnya dengan berbicara atau bincang-bincang atau ngobrol ya kita dekatkan mereka, pasti mereka juga akan kenakalan itu kan ada ya mendakal anak bandel itu dilihat dengan latar belakang biasanya, latar belakangnya apa, terus mungkin orang tuanya gimana, itulah. Nah kalau seandainya masih susah juga kita bawa ke BP. BP apa itu BP? BK. Iya, kan ada BK, ada BP. Itulah. Panggil orang tua dong berarti. Ya kalau misalnya dia terlalu bandel juga panggil orang tuanya. Biasanya apa sih kayak itu yang home apa? Kalau ya katanya kayak on the home.
Bukan. Kalau itu mereka tuh nggak betah di rumah, Broken home. oh broken home. Biasanya kayak gitu ya bandel-bandel. Kalau kayaknya. Ya mungkin itu aja kali nak. Jawaban dari saya. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Pak cukup mau lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Fitria. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya ingin bertanya, Bapak. Saya ingin menanyakan proses pengembangan dan potensi peserta didik dengan karakteristik yang berbeda di kelas dan bagaimana Bapak memberikan sebuah apresiasi hasil kerja dari tugas peserta didik tersebut. Oh, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Prosesnya ya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya kalau misalnya untuk hasil karyanya kita biasanya memberikan spot, dan mungkin kalau dulu saya mengasihkan dengan hadiah. Kalau dia nilai bagus, hadiahnya apa? Biasa nilai, terutama nilai. Mereka kalau tidak nilai pasti semangat. Terus juga mungkin ditambah dengan ditambah dengan hadiah yang lain. Misalnya apa? Ya boleh aja beli permen gitu. Dulu saya pernah mengasih permen karena saya punya banyak permen pada saat itu. Ada permen gratis, ya udah saya kasih kepada anak buat hadiah. Malah tambah semangat mereka. Gitu. Terus kalau misalnya karya-karyanya ya yang baik-baik, ya yang bagus ya. Kalau yang kurang bagus biasanya ada perbaikan. Ya motivasi mereka pasti. Kalau dikasih hadiah, pasti mereka semangat untuk mengerjakan hal-hal yang dianjurkan atau keinginan mereka. Ya, silakan. Dah, itu aja. Saya mah hadiahnya nggak remedial juga udah alhamdulillah, Pak. Ya, ada lagi? Lanjut, ada lagi teman-teman? Lanjut ya. Pak, aku mau nanya lagi. Oke, Fitria. Izin Ya, bertanya, Bapak. Aku ingin menanyakan penilaian dari setiap guru yang digunakan dalam menilai perkembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik tersebut. Kan setiap guru itu mempunyai teknik penilaiannya itu berbeda-beda, Bapak. Iya. Ya, tadi kan sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau spiritualnya, ya kalau spiritual kan keagamaan berarti ya. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Dia itu kalau misalnya Islam dia itu sholat enggak. Terus dia misalnya kalau sholat ya bahasa ngaji dulu bisa ngaji enggak. Terus kalau dia tahu misalnya rukun Islam tahu enggak. Kadang-kadang SMA sendiri juga nggak tahu rukun Islam. Ya. Kayak temen kamu nih Intan nih nggak tahu nih. Nah, dulu pada waktu dia masuk SMA dia nggak apa tuh. Nah, gitu. Terus spiritualnya, kalau kemampuan, skillnya. Kalau skill ini biasa di olahraga. Kalau kemampuan administrasi, kerapihan dalam menulis, di bukunya rapi hingga. Kalau misalnya kemampuan administrasi yang lain, misalnya belajar, ya sesuai dengan kemampuannya juga. Ya nilai-nilai itu akan menuangkan nanti di dalam rapor. Semuanya itu nanti dituangkan dalam rapor. Walaupun dia anaknya pinter, tapi sama agamanya nggak tahu, ya nilainya agak juga. Spiritualnya ada. Tuh, terus juga kalau dia udah pinter, tapi rapi juga kurang, itu juga mempengaruhi nilai juga. Kan ada nilai sikap di sana. Ya. Seperti itu, nak. Oke, ada lagi? Yuk, Kak Nines, ada lagi? Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, satu pertanyaan lagi ya Bapak. Iya. Ini terakhir. Aku ingin menanyakan hambatan dalam mengajar serta pengalaman mengajar dan pesan dari Bapak untuk kita calon peserta didik seperti ini. Terima kasih. Kalau dari pengalaman saya sebenarnya ya nanti juga kamu akan mengalami
Pesan saya aja mungkin kalau ya sebenarnya pertama adalah penguasaan materi yang kamu pelajarkan itu harus dikuasai dulu terlebih dahulu gitu. Jangan nanti kita anak nanya kita nggak tahu, itu juga mengurangi kewibawaan guru. Jadi kamu harus itu dulu, harus mempersiapkan dulu. Ya minimal katanya setiap semalam. Guru itu sehari belajar semalam ya. Untuk itu kamu mempersiapkan diri untuk mengajar itu apa? Ya kamu kuasai diri. Pasti insya Allah mengajar itu mudah ya. Mengajar itu gampang ya. Kalau pengalaman saya ya seperti itu. Jadi kita menguasai dulu materinya. Jangan sampai kita pas anak-anak nanya kita nggak tahu. Nah kalau kita nggak tahu tuh udah pasti maka anak-anak itu menganggapnya itu tuh nggak siap. Kalau mending nggak siap. Nah kalau dikatakan yang lain-lain kita siap juga. Gitu loh ya. Mungkin itu kali jawaban saya. Ya. Kalau untuk hambatannya Pak, ada lagi? Pernah tidak ketika pembelajaran berlangsung ya menemukan hambatan paling hambatan. Kalau misalnya ya sebenarnya hambatannya sih tergantung anak. Kalau anaknya terlambat, ya berarti hambat berarti kan itu bagi mereka sendiri. Kalau bagi pendidik, biasanya itu bervariasi. Ada yang pinter, ada yang setengah pinter. Tapi kalau yang namanya anak sekolah pasti pinter semua. Mungkin karena dia ada yang pinternya belakangan, ada yang pinternya duluan, gitu aja. Jadi kita nggak boleh menganggap anak itu bodoh, nggak boleh. Dalam agama itu dilarang banget, karena anak itu semuanya ciptaan Allah, dan Allah yang nggak tahu. Kita nggak boleh, kalau kita menjelekkan anak berarti menjelekkan yang penciptanya. Ya namanya udah anak SMP, SMA itu pasti udah bisa baca. Kalau anak udah bisa baca berarti anak itu pinter. Nah, kalau misalnya kendalanya ya itu tadi ya, kendalanya adalah ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat alhamdulillah kita perintahkan kepada yang lambat untuk mendampingi, mengajarilah bahasa kitanya, mengajari, yang mengayomi dan sebagainya. Itu kalau misalnya bukunya kan sering tuh buku paket datangnya telat, LKS juga itu kan lambat juga ya Pak. Ya bisa jadi itu juga ya. Tapi kan kalau sekarang kan zaman canggih. Kalau sekarang iya udah ada internet, udah apa segala macam, itu kan lebih mudah lagi. Nah kalau kendala ya tergantung anaknya juga. Kalau anak males, berarti kemauan belajarnya. Belajar pasti. Iya. Nah, ya. Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi? Lagi teman-teman? Cukup ya kalau saya cukup Pak. Mungkin Intan ada yang mau saya juga cukup Kak. Pak duluan. Ya satu-satu. Kak Nina sama Kak Fitri duluan nih mau minta apa lagi? Kalau saya cukup, Intan. Saya juga cukup Intan. Oke, terima kasihnya teman-teman. Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya dan juga terima kasih sudah berkenan gitu mau diwawancari sama kelompok kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya juga mengucapkan banyak minta maaf kalau seandainya jawabannya kurang memuaskan ya. Kamu bisa menambahkan jawaban-jawaban itu dengan iya, dan bisa harus kayak gitu juga gitu. Kalau misalnya agak janggal, ya kamu perbaiki aja lah bahasanya. Koreksi yang lebih baik gitu, karena kata-katanya lebih bagus. Terus juga ya mungkin kalau misalnya saya kurang menjawab ya kamu tambahin aja, yang penting lengkap aja lah pertanyaan itu, sasarannya ketemu.
sesuai dengan kamu yang kamu inginkan. Ya, jangan bawa acara gini-gini. Oh, kayak gini, jangan diikuti. Kan menurut saya kayak gini nih, pasnya begini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan nanti kan ngambil yang terbaik. Tentang arahannya seperti itu aja, Intan. Udah. Udah, Pak. Kita dokumentasi dulu kan teman-teman. Boleh? Saya screenshot ya. Oke. Tuh. Good. Udah, Kak? Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Akhiri ya, Pak. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih anak-anak semua. wabarakatuh. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Amin. Saya minum dulu ya.